Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Nurma Rahman ingin merefleksikan diri selaku tenaga pendidik profesional kesehatan. Melihat fenomena yang berada di Provinsi Papua dalam melaksanakan pendidikan profesional kesehatan, ketersediaan guru atau dosen, kecukupan sarana prasarana, infrastruktur, kesediaan dana, serta lokasi maupun kondisi geografi daerah yang disebut 3T, terdepan, terluar, tertinggal, merupakan daerah yang tingkat pembangunan pendidikan relatif tertinggal dari daerah lain. Sebagai seorang tenaga pendidik yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, melihat fenomena dengan mengkaji dan menganalisis model penyelenggaraan pendidikan profesional kesehatan di tanah Papua dengan mengakomodasi keberadaan kondisi lingkungan, sosial, dan budaya setempat, maka saya ingin mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan untuk provinsi atau kabupaten pemekaran di daerah 3T dengan mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat. Model penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau distance learning merupakan membutuhkan pedoman program pembelajaran atau strategi penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan kesehatan nasional. Pedoman ini akan memuat tanggung jawab guru atau dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah satu tujuan penggunaan model pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan siswa selama belajar. Dengan hasil yang diharapkan adalah model penyelenggaraan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat pada profesional kesehatan. Dengan menggunakan beberapa perspektif yang perubahan perilaku, perubahan kognitif, dan reflektif ya. Hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah metode mengajar yang kebenaran. Mahasiswa itu tidak kosong ya, maksudnya di daerah itu tidak kosong, walaupun dia mungkin kurang sumber belajar atau bimbingan ya. Tetapi mereka mempunyai pengalaman kesehatan yang bisa dikembangkan, dididik dengan kebenaran. Misalnya perawatan luka, tidak mungkin mahasiswa itu tidak punya pengalaman merawat luka. Tetapi pengalaman itu mungkin belum benar sehingga membutuhkan tenaga pendidik untuk membenarkan. Atau mungkin di daerah kita endemis malaria, sehingga mereka lebih berpengalaman dalam merawat diri dengan meminum obat, tetapi mungkin belum benar sehingga perlu bimbingan pendidik untuk membenarkan hal-hal itu.
Yang kedua, dengan pembelajaran kontekstual dan tematik. Kita dengan topik-topik yang ada di kurikulum itu, kita mengajarkan dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka. Yang ketiga, kita mungkin berkolaborasi, ya. Jadi dosen itu tidak karena ini jurusan keperawatan, prodi keperawatan, sehingga harus seorang master keperawatan yang mengajar saja. Tetapi kan ada dokter SDM yang profesional di bidang kesehatan seperti dokter, ya. Itu kita bisa menggunakan atau profesi lain yang integrasi dengan mata kuliah yang diajarkan. Kita melakukan pembelajaran simulasi atau demonstrasi sederhana dengan alat-alat yang ada di sekitar lingkungan. Kita dapat memberikan pembelajaran based learning atau project based learning maupun tutor sebaya atau siswa yang lebih mampu untuk membantu teman sebaya. Saya mempunyai melihat pendidikan guru umum yang guru pedagogi dengan pendidikan guru profesional kesehatan itu amat berbeda, sehingga teman-teman yang merasa seorang pendidik yang umum, itu perlu menyesuaikan diri atau perlu latihan khusus tentang pendidikan profesi kesehatan. Mengapa? Karena kurikulum profesi kesehatan itu berbicara tentang bidang kesehatan atau kedokteran, ya, yang eksposurnya langsung pada pasien, ya. Sehingga ada ada instruktur klinik dan pelatihan profesional. Nah, lingkungan antara metode mengajar pun pasti berbeda, ya. Nah, di klinik ada evidence based edukasi, ada etika profesional, ya. Dan saya melihat perbedaan pedagogi dan andragogi. Kalau pedagogi itu lebih dalam proses membimbing anak. Artinya anak ini bergantung penuh pada guru. Guru sebagai sumber utama pengetahuan. Pembelajaran bersifat terstruktur dan diarahkan. Motivasi belajar siswa sering berasal dari luar, dari orang tua, dari guru. Sedangkan andragogi adalah membimbing orang dewasa, ya, fokus pada pendidikan orang dewasa. Artinya seorang dosen profesi kesehatan itu adalah membimbing orang dewasa menggunakan andragogi, bukan pedagogi. Nah, cirinya siswa mandiri dan aktif dalam proses belajar. Nah, dosen sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Pembelajaran berbasis pengalaman dan kebutuhan nyata. Motivasi belajar dari dalam diri siswa dan kurikulumnya fleksibel, ya. Jadi memang berbeda antara pedagogik dan andragogik. Namun fenomena yang masih kami lihat adalah di pendidikan profesional kesehatan adalah pedagogik. Nah, bagaimana tantangan ini, fenomena ini kita lihat bersama, karena dengan pengembangan rumah sakit, pengembangan
provinsi baru, kabupaten baru, ini merupakan tantangan, sehingga kita perlu menyiapkan sama-sama. Bagaimana? Terima kasih.